kan merupakan sistem ketahanan basal yang dapat meningkatkan ketahanan dalam spektrum yang luas secara bersamaan. Mekanisme ini melibatkan respon ketahanan dalam asam jasmonat dan etilen. Asam jasmonat dan etilen menstimulasi sistem ketahanan ISR tanpa harus melalui infeksi patogen. Jalur asam jasmonat dan etilen diinduksi oleh bakteri non-patogenik. Bakteri tersebut mampu menginduksi ekspresi gen-gen ketahanan pada jalur asam jasmonat dan etilen. Integrasi sistem ketahanan jalur asam jasmonat dan etilen mengakumulasi asam salisilat tanpa harus ada infeksi oleh patogen. Aktivitas mekanisme ISR memberikan kemampuan kepada tanaman untuk melindungi diri dari infeksi patogen. Tanaman juga dapat mempertahankan diri dari penyakit akibat infeksi secara tidak langsung seperti peningkatan hormon auksin endogen yakni indoacetic acid. Mekanisme induk-sistemik resisten melibatkan respon ketahanan jalur asam jasmonat dan etilen. Jadi, asam jasmonat dan etilen ini menstimulasi sistem ketahanan ISR tanpa harus melalui infeksi patogen. Jalur asam jasmonat dan etilen diinduksi oleh bakteri non-patogenik seperti Rhizobacteria, Mycorrhiza, dan bakteri endofit. Nah, bakteri ini umumnya berada pada perakaran tanaman, sehingga ISR ini akan diinduksi oleh mikroorganisme tanah atau endofit yang melibatkan jalur sinyalir asam jasmonat dan etilen. Sehingga jika diinduksi akan terjadi ketahanan yang priming terhadap tanaman, sehingga tanaman akan lebih bersifat responsif untuk ekspresi gen ketahanan terkait asam jasmonat dan etilen ketika diserang oleh patogen. Berikut ini ilustrasi jalur sinyaling asam jasmonat. Ketika tanaman diserang oleh patogen nekrotop atau organisme herbivore, maka asam jasmonat yang terakumulasi dikonjugasikan dengan bantuan isolusin atau ILE dengan bantuan protein jasmonat konjugasi sintesis atau jasmonat asin resisten 1, menghasilkan bentuk aktif berupa jasmonat isolusin. Kemudian jasmonat isolusin berikatan dengan F-box dari choronatin insentif 1 atau COI1 dalam kompleks E3 ubiquitin ligase skip-kulin F-box atau disingkat dengan SCFOI1 menyebabkan protein jasmonat gene domain atau JAS yang merupakan reseptor transkripsi seperti MYC2. Kemudian ethylene responsive transkripsi faktor 1 atau ERF1 dan ORA59 yang sebelumnya terekspresi menjadi aktif untuk transkripsi gen-gen terkait jasmonat. Misalnya PDF 1.2. Ilustrasi dari jalur sinyaling etilen. Pada jalur sinyaling etilen reseptor 1 atau ETR1 yang merupakan protein homodimer transmembran yang terletak pada membran retikulum endoplasma dan berasosiasi dengan protein konstitutif triple response 1 atau CTR1. Dalam kondisi tidak adanya etilen, CTR1 menfosforilasi protein transmembran lainnya, yaitu protein etilen insentif 2 atau N2. Ketika ada etilen yang dikenali oleh ETR, CTR1 menjadi inaktif dan N2 menjadi tidak terfosforilasi sehingga domain ujung C protein ini menjadi target proteoliptik. Potongan N2 kemudian ditranslokasikan ke dalam inti sel. Di dalam inti sel, potongan protein N2 ini mencegah degradasi faktor transkripsi N3 atau L1 atau disebut etilen insentif 3 atau etilen insentif 3 like 1 protein oleh protein N3 binding F-box protein 1/2 atau EBF1/2 serta menginduksi degradasi protein EBF1/2 dimer N3 atau L1 kemudian berikatan dengan promoter ethylene response factor atau IRF dan menginisiasi ekspresi gen-gen terkait etilen. Misalnya gen late embryogenesis abu dan protein M4-5 atau senyawa-senyawa yang dihasilkan dari mekanisme ISR.
Mekanisme induksi resistensi berkaitan dengan peningkatan produksi beberapa jenis protein pathogenesis related proteins atau PRP, antara lain kitinase, B1,3 glukanase, peroxidase, endoproteinase, dan oksalat oksidase. Kitinase berfungsi sebagai agen biokontrol patogen dengan memiliki komponen kitin pada dinding sel. B1,3 glukanase merupakan enzim yang dapat mendegradasi dinding sel jamur patogen, sehingga enzim ini dimasukkan sebagai salah satu jenis protein yang terkait dengan patogenesis. Tanaman juga dapat mempertahankan diri dari penyakit akibat infeksi secara tidak langsung, seperti peningkatan hormon auxin endogen, yakni indol acetic acid atau IAA. IAA ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan jamur. Kondisi tersebut juga distimulasi oleh bakteri non-patogenik. Saya sekarang akan menjelaskan tentang contoh dari pengaplikasian atau pemanfaatan ISR. Contoh dari ISR atau induksi systemic resistance. Ada berbagai mikroba yang dianggap sebagai elisitor dari ISR dan menjadi agen hayati yang ampuh. Menurut Gautami 2018, banyak spesies dari bakteri yang berfungsi sebagai agen biokontrol dengan menimbulkan ISR, antaranya lainnya yaitu Bacillus spp, Pseudomonas spp, dan Serratia spp menurut Baker dan kawan-kawan 2013. Tanaman yang diberikan perlakuan bakteri memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan kontrol pengamatan sebesar 28 HSI. Intensitas penyerangan yang berlaku kontrol mencapai 37,80% dengan kategori serangan sedang, sedangkan perlakuan bakteri berkisaran antara 11,11 sampai 18,52%. Dalam kategori serangan rendah, pemberian bakteri mampu menekan intensitas 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian isolat VGPR atau isolator dari ISR dapat menekan dari pertumbuhan Rhizoctonia solani. VGPR dapat diketahui menginduksi ketahanan dari tanaman melalui mekanisme induksi ketahanan sistemik dengan menghasilkan JA atau jasmonic acid dan merangsang dari PR atau protein yang meningkatkan ketahanan tanaman menurut Alpida et al. 2017. Gambar di samping kita dapat melihat bagaimana bakteri melakukan mekanisme sehingga dia dapat merangsang dari PR protein dan mengaktifkan sinyal jasminic acid atau JA. Hubungan antara respon definisi FED pada dikotil akan tertangkap oleh patogen atau nekrotif atau biokrotif yang menimbulkan SRA, atau untuk menggunakan mikroba menguntungkan untuk menimbulkan ISR. Mikroba dapat menghasilkan mikroba asid pola molekuler atau MAMPS seperti Vagelin yang dirasakan oleh PPRS, atau elisitor lainnya seperti senyawa organik FCO atau Volitel, atau Siderotor yang dirasakan oleh SR